Elves ya. Elves itu jadi singkatannya dari Euphoria Live Festival. Kenapa kita pilih tempat di Bandung itu? Karena kita melihat pasar yang sudah terbentuk di kalangan Gen Z dengan line up kita yang kebetulan yang kita pilih yang lagi happening sekarang ya di anak Gen Z. Hellfest kedua ini tuh ngambil konsep sekarang itu Wonderlands. Kenapa kita ambil Wonderlands? Wonderlands itu jadi anak-anak muda sekarang tuh mempunyai mimpi ya. Mimpi, mempunyai idealisme, mempunyai tujuan yang kebanyakan adalah anak-anak yang langkahnya masih jauh, yang masih mempunyai harapan-harapan ke depannya, yang tentunya juga dari para line up ini memberikan energi baru buat para Gen Z. Itu sih awal mulanya itu Hellfest itu. Engkau dewasa dan aku. RAU itu awal mulanya berdiri itu dibentuk idenya sebetulnya sederhana juga dari pemikiran saya dengan istri yang kebetulan istri itu adalah komisaris. Kenapa kita pilih dengan nama RAU? RAU itu singkatannya Reswara Aryosari Utama. Sebetulnya kita ini emang event organize dan promotor juga yang bergerak di bidang launching dan promosi. Nah, isinya itu orang-orang kreatif yang kebetulan berkolaborasi dan akhirnya terbentuk dalam satu perusahaan namanya RAU. Di situ ada Ibu Dewi di situ sebagai komisaris, kemudian ada Pak Wira juga sebagai orang teknis, orang kreatif. Terus kemudian ada juga anak-anak kreatif yang lainnya juga yang tentunya dengan darah-darah muda dengan support yang lebih baru, yang lebih baik. Jadi RAU ini dibentuk emang memberikan warna lagi ya supaya lebih ramai di musik ya, di musik. Terus terang kita masih banyak harus belajar lagi dari teman-teman juga yang lebih berpengalaman di bidang promotor. Karena kita kemarin melihat RAU ini melihat suatu peluang dari sisi bisnis. Kalau misalnya live music ini menjadi salah satu bagian ekonomi industri kreatif. Jadi RAU itu dibentuk
dengan pola pikir yang sederhana, tetapi kita sharing pengalaman di sini, tidak hanya dari para senior, juga dari para teman-teman yang masih punya industri kreatif yang luar biasa ya. Saya ngeliatin anak-anak itu yang butuh wadah. Nah itulah RAU ini. Acara kemarin Elfest tanggal 26 April di Secapa itu yang volume kedua, itu kita kebanyakan adalah mengambil anak-anak kuliah dan anak-anak SMA ya. Tentunya kita juga tidak melupakan juga para fanbase. Mereka-mereka inilah yang di balik kesuksesan Elfest volume 2 ini, Elfest Wonderland. Tentunya juga rekan-rekan media ya kan, rekan-rekan media, kemudian tim yang sudah bergabung di kita, yang menjadi salah satu bagian dari tim. Terus terang di Elfest kedua ini bukan hasil kerja satu orang, tapi merupakan hasil kerja banyak orang, teamwork. Nah, di sini ada beberapa kampus yang terlibat, seperti kampus TDC, kemudian Unpas, kemudian beberapa sekolah yang ada di lingkungan Padalarang dan Cimahi, kemudian di Kota Bandung juga. Kemudian fanbase itu menjadi salah satu garda terdepan kita juga. Kemudian tim-tim kreatif juga yang ada di Kota Bandung. Terus show manajemen, jadi kita mempunyai ada 14 divisi. 14 divisi itu mulai dari media, ticketing, volunteer logistik, kemudian ada orang kreatif, orang production, terus ada lagi orang perizinan, semuanya bersatu untuk kesuksesan Elfest. Volunteer ini nih merupakan penerus kita, yang tentunya nanti menjadi salah satu cikal bakal promotor ke depannya. Mereka mempunyai pengalaman, kita berbagi ilmu di situ, kemudian mempunyai hal baru juga, pengalaman buat mereka. Itu yang jadi concern kita. Selamat siang, kami The Panturas dari Jatinangor. Panturas ini sebetulnya salah satu yang sudah kita jadikan salah satu line up utama kita. Panturas ini mempunyai fans yang besar dan warna genre musik yang berbeda. Jadi Elfest ini mempunyai visinya adalah berbagai macam jenis musik disatukan di acara kita. Kemudian merupakan hasil dari produk originalnya Kota Bandung ya. Kebetulan kalau nggak salah berasal dari Jatinangor. Mereka ini mempunyai musik yang unik. Nah itu yang menjadi salah satu kita memilih kenapa kita harus pilih Panturas itu. Jadi kita ingin Elfest itu mempunyai warna yang lebih beragam. Itu. Nadine ini mewakili kalangan wanita ya, kalangan wanita sebetulnya. Jadi dari semua line up ini yang benar-benar pure dari line up yang wanita itu hanya Nadine. Nadine ini kan menceritakan tentang percintaan, kemudian gaya-gaya anak sekarang, bagaimana menghadapi hidup, kemudian bagaimana kedepannya menghadapi suatu problematika hidup. Itu yang, dan dia mempunyai nilai jual yang tinggi. Nadine ini selalu dengan tema-tema yang tematik ya. Dia unik, perform di atas panggungnya unik.
Itu yang menjadi salah satu pilihan kita Nadine ini. Dan kebetulan mereka luar biasa secara manajerialnya, sangat kooperatif. Tentunya ya dari semua promotor akan sangat terbantu sekali dengan line-up yang kooperatif. Sampurasun Elves. Nah, Juicy Lucy ini produk asli Bandung. Juicy Lucy ini tentunya ya kita udah tahu lah semua dia happening, terus sangat ditunggu, maupun itu pria atau wanita, anak-anak sekarang senang dengan konsep musik genrenya si Juicy Lucy ini easy listening. Jadi mereka mempunyai warna tersendiri untuk produk Bandung ya. Jadi teman-teman Bandung ini, dan kita akui si Juicy Lucy ini tetap ya, mereka masih produktif walaupun di beberapa event lainnya mereka sangat intens. Tapi saya lihat kemarin di Elves itu luar biasa Juicy Lucy, khususnya personilnya dahsyat deh, bilang gitu. Saya melihat Juicy Lucy ini karakternya, apalagi si Mas Wan begitu luar biasa ya. Mereka sama keluarga mereka guyup ya kalau bahasa anak-anak sekarang itu ya. Saya sih berharap Juicy Lucy nanti tidak kapok dengan Elves, karena tahun lalu pun Elves yang pertama itu Juicy Lucy ada, dan itu yang kita akhirnya memilih Juicy Lucy ini. Nilai jualnya tinggi kalau secara bisnis ya, bisnis udah jaminan lah kalau ada Juicy Lucy itu menjadikan salah satu bikin acara itu berhasil itu. Dan jika Coldplay sejauh yang kamu mau, stay. Kau terbangkan aku terlalu tinggi, terlalu tinggi. Sudahlah. Kehilangan segalanya, kau dan dia pemenangnya. Kita lanjut ke lagu Sadra, mau? Alright, Bandung, lagu ini kami namakan Sadra. For Events ini unik. Jadi pertama itu tim show saya itu salah satu bagian dari For Events. Jadi For Events ini mempunyai warna yang sampai sebutan fans saya aja baru unik juga nama fansnya itu, fanbase-nya. Lead vokalnya juga powerful ya kan. Kemudian dia punya tema tersendiri dalam masalah performnya. Kemudian dia juga mempunyai nilai jual juga.